Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja hak pekerja yang dirumahkan akibat COVID-19? Apakah ia berhak menerima upah penuh? Apakah cuma sebagian atau tidak sama sekali? Baik, perkenalkan nama saya Al-Murdi, pemerhati hukum bisnis dan ketenaga kerjaan. Pada video singkat ini saya akan menjelaskan hal tersebut secara sederhana. Sama-sama kita ketahui, COVID-19 telah menyerang berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak hanya menyerang sistem pernafasan manusia, tetapi juga menyerang yang namanya sistem sosial, ekonomi, bahkan keberadaban suatu bangsa. Kegiatan bisnis yang biasanya berpacu untuk mengejar keuntungan tiba-tiba melambat, bahkan terhenti sama sekali. Mau tidak mau, pekerja juga terdampak atau terkena dampaknya. Berbagai kebijakan akan dilakukan atau akan ditempuh oleh pengusaha. Salah satu kebijakan yang populer belakangan ini adalah work from home atau bekerja dari rumah. Permasalahannya, bekerja dari rumah apakah benar-benar memberikan solusi atau tidak? Bagi sebagian kalangan mungkin ini adalah win-win solution. Pada satu sisi, pekerja tetap bekerja, pengusaha tetap dapat mendapatkan penghasilan atas pekerjaan dari pekerja, karena pekerja bekerja di rumahnya. Tapi pada sisi lain, tidak semua pekerjaan kan bisa dilakukan secara dari rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang butuh tenaga manusia, yang butuh keringat dari pekerja. Contohnya pabrik, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Semua itu tentu butuh tenaga manusia. Sehingga tidak bisa dari work from home, karena work from home lebih pada skill, kemampuan skill dan penggunaan komputer. Tanpa itu maka tidak ada arti apa-apa. Karena itu pada kebanyakan pengusaha tentu mengambil kebijakan yaitu yang kita namakan dengan merumahkan pekerja. Permasalahannya adalah jika pekerja dirumahkan, apakah pekerja tetap berhak menerima upah? Jika berhak, berapa? Penuhkah sebagian atau tidak sama sekali? Jawabannya adalah Undang-Undang Melindungi Tenaga Kerja. Pekerja tetap berhak menerima upah penuh sesuai dengan ketentuan undang-undang. Mungkin sebagian tidak sependapat dengan saya. Kan ada pasal 93 ayat 1 mengatakan bahwasanya no work no pay. Karena pekerja tidak bekerja, ya tidak dibayar dong. Tapi jangan lupakan pasal 93 ayat 2-nya mengatakan bahwa no work no pay tidak berlaku jika pekerja ternyata sakit, atau pekerja melahirkan, atau pekerja melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. Dan yang paling penting dari ayat tersebut adalah bahwasanya no work no pay tidak berlaku jika pekerja melaksanakan apa yang diwajibkan oleh negara atau diperintahkan oleh negara berdasarkan undang-undang tentunya. Bukankah bekerja di rumah, pekerja tidak dapat bekerja, tidak dapat keluar, tidak dapat menggunakan transportasi, dan dihimbau untuk tetap di rumah, bekerja, beribadah dari rumah? Bukankah itu adalah suatu kewajiban dari negara? Jika iya, maka pekerja tetap harus dibayar upah-upahnya. Jikapun tidak, pasal 93 ayat 1 itu dalam penjelasannya jelas bahwasanya pekerja tetap dibayar jika ternyata pekerja tidak masuk bekerja bukan karena kelalaian dari pekerja. COVID-19, PSBB itu bukan kelalaian pekerja loh, sehingga pekerja tetap harus dibayar. Sebagian juga mungkin mengatakan bahwasannya ini kan force majeure, keadaan memaksa, atau overmach. Perlu dipahami atau patut dipertanyakan, siapa yang force majeure di sini, pengusaha kah atau pekerja? Dan perlu dipahami bahwasannya hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja adalah hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja. Pada satu sisi pengusaha wajib bayar upah, pada sisi lain pekerja wajib melaksanakan pekerjaan. Siapa yang force majeure di sini? Jelas pekerja. Karena pekerja yang tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, sedangkan pengusaha masih bisa dong membayar upah. Tidak harus cash, tapi bisa lewat transfer.
Sehingga yang force major di sini adalah pekerja. Mau tidak mau, pengusaha wajib bayar upah pekerja. Permasalahannya adalah bagaimana ternyata jika pengusaha tidak punya uang sama sekali. Pada dasarnya, pemerintah punya kebijakan. Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja terkait dengan COVID-19 ini dijelaskan bahwasanya dalam untuk kepentingan keberlangsungan usaha pengusaha dapat memperjanjikan besaran atau kapan waktu pembayaran upah kepada pekerja sepanjang pekerja itu sepakat. Lalu bagaimana jika tidak sepakat? Ya tidak bisa. Karena intinya adalah sepakat, tidak sepihak. Pengusaha sama sekali tidak bisa menetapkan tidak bayar upah pekerja misalnya. Itu jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Tenaga Kerja. Namun demikian, saya tetap menghimbau pekerja apabila memang kondisi perusahaan sama sekali tidak memungkinkan untuk membayar upah, keadaan perusahaan memang darurat bahkan terancam untuk tutup, tidak ada salahnya pekerja untuk menerima atau menerima opsi tawaran dari pengusaha untuk membayar setengah atau bayar 3/4 atau bahkan 1/4 atau bahkan sama sekali tidak dibayar. Ingat, saudara atau Anda masih membutuhkan pekerjaan itu. Mungkin setelah pandemi ini berakhir Anda masih tetap ingin bekerja dan melanjutkan bekerja di sana. Jadi demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.